Melihat kondisi cuaca saat ini, terutama saat ini masih dalam posisi musim penghujan, tentunya ada sejumlah antisipasi yang perlu dilakukan oleh sejumlah pihak, terutama terkait dengan bencana alam. Di wilayah Jawa Barat sendiri, khususnya adalah Kabupaten Bandung, memiliki sejumlah titik yang bisa dikatakan cukup rawan akan terjadinya bencana, salah satunya adalah bencana banjir. Apa saja langkah antisipasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya adalah Kabupaten Bandung, dan khususnya dari BPBD Kabupaten Bandung. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, yaitu adalah Bapak Ahmad Juara yang sudah hadir. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pak Ahmad, kalau kita bicara mengenai musim penghujan saat ini, mungkin menjadi antisipasi yang cukup besar dari sejumlah pihak adalah kondisi banjir yang seringkali memang melanda wilayah Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung ini kan luas sekali, Pak. Mulai dari Bale Endah, Andir, sampai Ranca Ekek. Ini wilayahnya bisa dikatakan mungkin sangat luas begitu. Nah, boleh disampaikan sejauh ini Bapak, sejak musim penghujan ada di wilayah Kabupaten Bandung, apa saja mungkin bencana yang terjadi begitu? Apakah masih hanya sebatas banjir genangan saja atau ada hal lain? Silakan. Jadi Kabupaten Bandung dalam rangka merespon perubahan cuaca pada saat ini, pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa PMK Bandung sudah menetapkan status kebencanaannya dulu. Kebencanaan. Jadi dari status yang tadinya kekeringan, sekarang berubah menjadi statusnya siaga darurat bencana. Mulai tanggal 13 Desember sampai dengan 31 Mei 2020 ini. Nah, jadi dengan status demikian, ini mengisyaratkan bahwa Kabupaten Bandung sudah mulai menghitung, sudah menyiapkan berbagai upaya, termasuk mulai dari menginventarisasi berbagai peralatan yang dibutuhkan pada saat kejadian, sampai bagaimana mungkin tata cara penanganan korban terdampak bencana banjir sudah kita siapkan. Oke. Jadi memang antisipasi dilakukan adalah karena memang di wilayah Kabupaten Bandung ini bencana yang kerap kali terjadi memang seringkali mudah diprediksi ya. Biasanya memang genangan air, begitu, genangan banjir ini ada di wilayah Bale Endah misalnya seperti itu. Tapi juga Pak, mungkin kita perlu antisipasi juga mungkin terkait dengan bencana banjir bandang ini Pak. Betul. Karena wilayah Kabupaten Bandung juga ada yang berada di dataran tinggi begitu ya. Artinya antisipasi juga perlu dilakukan. Sejauh ini seperti apa Pak? Banjir bandang memang salah satu yang harus kita waspadai, termasuk wilayah Kabupaten Bandung yang cukup berbukit-bukit. Ini potensi banjir bandangnya cukup mengancam ya, seperti halnya yang pernah terjadi di wilayah Kertasari dalam kondisi musim hujan yang masih hujan lokal. Jadi musim hujan saat ini saya rasa belum sampai pada puncak musim hujan. Jadi fungsi kesiapsiagaan kita bagaimana memberikan informasi yang bagus kepada warga agar warga bisa bersiap-siap menghadapi perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi kalau dalam istilah kebencanaan, bagaimana kita bisa melakukan rencana kontingensi kebencanaan supaya dalam penanganan kebencanaan ke depan itu bisa lebih baik. Jadi masyarakat harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Umpamanya banjir bandang yang paling saya khawatirkan di Kabupaten Bandung adalah wilayah Majalaya. Majalaya. Ini kepada pemukiman ya? Ya. Banyak sekali pemukiman juga di sana. Sangat ya? padat. Sangat karena padat. Sungai Citarum itu kan membelah kota Majalaya. Jadi kalau kita mengevaluasi kejadian yang sudah seperti yang terjadi di Sungai Cimanuk yang membelah kota Garut, itu kan persis Majalaya seperti itu posisinya. Kalau Sungai Cimanuk itu kan sumber aliran airnya berasal dari Puncak Darajat. Citarum itu dari kawasan Kertasari, Pacet, Ibun, Kamojang, Paseh. Sangat kubangan itunya sangat besar sekali. Sehingga potensi banjir bandang ke Majalaya ini
sangat mengancam. Sangat mengancam. Sehingga kami bersama dengan aparat pemerintah kewilayahan maupun desa beserta seluruh penggiat komunitas kebencanaan setempat gencar melakukan sosialisasi kepada warga. Bagaimana mungkin ketika banjir bandang datang, mereka harus menyelamatkan diri gitu. Jadi sehingga, harus siap dan siaga itu tadi betul, ya terkait melibatkan Karang Taruna juga, begitu ya, semuanya kita ini termasuk ibu-ibu PKK yang sekarang dilakukan oleh warga setempat itu bagaimana mereka bisa mendata rumah-rumah yang cukup aman gitu, atau bangunan-bangunan yang cukup aman untuk banjir bandang. Salah satunya bangunan yang berlantai 2 itu cukup aman, karena kan banjir bandang itu rentang waktunya tidak terlalu lama, cepat sekali cepat. Jadi ya kita untuk menghindarnya harus cepat juga begitu. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa warga supaya tidak terjadi korban jiwa seperti itu. Baik. Kalau tadi disampaikan bahwa banjir bandang ini sangat cepat ya Pak ya, mungkin prosesnya hingga akhirnya bisa menggenangi rumah warga begitu. Apa sebetulnya dapat memicu banjir bandang ini akhirnya bisa muncul Pak? Apakah karena tadi hujan yang cukup deras begitu, intensitasnya tinggi, atau ada sebetulnya penyebab lain hingga akhirnya bisa terjadi banjir bandang Pak? Ya semuanya. Jadi curah hujan yang cukup tinggi, bisa memicu banjir bandang juga. Kemudian alih fungsi lahan yang tadinya tanaman keras, tanaman di hutan-hutan seperti begitu, kemudian sekarang beralih menjadi lahan perkebunan. Jelas itu salah satu pemicu. Karena kan banjir bandang itu banjir air bercampur lumpur begitu dalam kapasitas yang sangat luar biasa. Bogor itu sampai 300 mm. Kita dikasih 150 mm saja sudah kewalahan. Yang biasa-biasa antara 60 mm curah hujannya di Bandung ini sudah cukup bisa berdampak banjir begitu. Apalagi kalau sekarang curah hujan seperti yang terjadi di Bogor, Jabodetabek kemarin, itu kan luar biasa. Ini yang harus diwaspadai, sehingga ya surat edaran baik dari Kementerian Dalam Negeri, dari BNPB, mengingatkan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota, dan sekarang sudah kita teruskan kepada para camat dan aparat pemerintah kewilayahan untuk siap siaga begitu. Melihat fenomena cuaca seperti ini kan kita tidak harus berdiam diri, kita bagaimana mungkin ini untuk bisa mensosialisasikan, membangun kewaspadaan dini agar jangan sampai ada kejadian timbul korban jiwa. Siap siaga terhadap bencana ya. Perbincangan kita masih akan terus berlanjut, tetap bersama kami. iNews Jabar akan segera kembali.